Selamat pagi, Mas Made dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Puput Larasati 21-2019-020. Kemudian ada teman-teman saya yang pertama ada Ika Dini Wijayanti 21-2019-029. Kemudian ada Keisha Melani 21-2019-021. Kemudian ada Jihan Amelia 21-2019-040. Dan yang terakhir ada Oh Michelle Natania 21-2019-015. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen informasi sistem, yaitu Managing the Digital Firm Building Information System. Nah, yang pertama di sini ada pengembangan sistem dan perubahan organisasi. Ini ada 3 poin penting. Yang pertama ada IT, perubahan organisasi yang diaktifkan. Kemudian yang kedua ada otomatisasi, itu meliputi meningkatkan efisiensi dan mengganti tugas manual. Kemudian yang ketiga ada rasionalisasi prosedur. Nah, di rasionalisasi prosedur ini ada 2 poin penting, yaitu merampingkan prosedur operasi standar. Kemudian sering ditemukan dalam program untuk peningkatan kualitas berkelanjutan. Nah, di dalam membuat peningkatan kualitas berkelanjutan itu dilakukan oleh manajemen kualitas total dan ada 6 sigma yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada Six Sigma. Nah, di Six Sigma ini sering disingkat dengan DMAIC atau D itu define, kemudian measure, analyze, improve, dan control. Nah, define itu menemukan problem atau menemukan masalah. Kemudian ada measure, kemudian analis itu mengidentifikasi masalah, improve itu mencari solusi, dan kontrol itu mengontrol solusi yang telah ditemukan tadi. Nah, kemudian di sini ada pengembangan sistem dan perubahan organisasi. Nah, itu ada desain ulang proses bisnis, jadi mendesain ulang proses bisnis yang sudah ada, kemudian menganalisis, menyederhanakan, dan mendesain ulang proses bisnis, dan mengatur ulang alur kerja. Nah, kemudian ada pergeseran paradigma, itu memikirkan kembali sifat bisnis, menentukan model bisnis baru, dan mengubah sifat organisasi. Nah, di dalam pengembangan sistem dan perubahan organisasi, itu ada membawa risiko dan imbalan. Teknologi informasi itu dapat mempromosikan berbagai tingkat perubahan organisasi, mulai dari incremental hingga jauh jangkauannya. Kemudian di gambar yang ada di slide ini itu menunjukkan 4 jenis perubahan struktural organisasi yang dimungkinkan oleh teknologi informasi. Yang pertama ada otomatisasi, kemudian rasionalisasi, kemudian ada desain ulang proses bisnis, dan yang paling tinggi itu paradigma bergeser. Nah, masing-masing ini tuh membawa resiko dan imbalan yang berbeda. Nah, bentuk paling umum dari perubahan organisasi yang didukung teknologi informasi adalah otomatisasi. Aplikasi pertama dari teknologi informasi yang terlibat membantu karyawan dengan melakukan tugas-tugas mereka lebih efisien dan efektif. Nah, menghitung cek gaji dan daftar penggajian, memberi terbang akses instan ke pelanggan catatan deposit, dan mengembangkan jaringan reservasi nasional untuk maskapai penerbangan agen tiket adalah contoh otomatisasi awal. Kemudian otomatisasi yang sering mengungkapkan hambatan baru dalam produksi dan membuat pengaturan prosedur dan struktur yang ada menjadi sangat rumit. Nah, yang selanjutnya ada desain ulang proses bisnis. Di sini ada manajemen proses bisnis atau disingkat dengan BPM. Nah, di sini manajemen proses bisnis itu berbagai alat metodologi untuk menganalisis, merancang, dan mengoptimalkan proses. Kemudian digunakan oleh perusahaan untuk mengelola desain ulang proses bisnis. Nah,
step di manajemen proses bisnis itu yang pertama mengidentifikasi proses untuk perubahan, kemudian menganalisis proses yang sudah ada, merancang proses baru, menerapkan proses baru, dan pengukuran berkelanjutan. Kemudian ada alat untuk manajemen proses bisnis. Di sini ada 6 poin alat yang digunakan untuk manajemen proses bisnis. Yang pertama, mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses yang sudah ada. Itu biasanya mengidentifikasi inefisiensi. Kemudian membuat model proses yang lebih baik, menangkap dan menegakkan aturan bisnis untuk melakukan mengotomatisasi proses. Kemudian mengintegrasikan sistem yang ada untuk mendukung perbaikan proses, kemudian verifikasi bahwa proses baru itu telah meningkat, dan yang terakhir mengukur dampak perubahan proses pada indikator kinerja bisnis. Pengembangan sistem yaitu kegiatan yang masuk ke dalam menghasilkan solusi sistem informasi untuk masalah organisasi atau kesempatan. Di antaranya yaitu ada analisis sistem, desain sistem, pemrograman, pengujian, konversi, dan yang terakhir yaitu produksi dan pemeliharaan. Di atas sudah terdapat proses pengembangan sistem, yaitu ada sistem analisis, sistem desain, programming, testing, conversion, dan yang terakhir yaitu ada production and maintenance. Kemudian ada analisis sistem. Yang pertama, analisis masalah yang harus diselesaikan dengan sistem baru meliputi mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi penyebab, menentukan solusi, mengidentifikasi persyaratan informasi. Kemudian ada studi kelayakan, laporan proposal sistem, dan yang terakhir itu ada persyaratan informasi yang meliputi analisis persyaratan yang salah adalah penyebab utama kegagalan sistem dan biaya pengembangan sistem yang tinggi. Kemudian desain sistem. Yang pertama menjelaskan spesifikasi sistem yang akan memberikan fungsi yang diidentifikasi selama analisis sistem. Kemudian sebaiknya alamat semua komponen manajerial, organisasi, dan teknologi dari solusi sistem. Kemudian peran pengguna akhir yang meliputi persyaratan informasi pengguna mendorong pembuatan sistem. Kemudian pengguna harus memiliki kontrol yang cukup atas proses desain untuk memastikan sistem mencerminkan prioritas bisnis dan kebutuhan informasi mereka. Kemudian yang terakhir meliputi keterlibatan pengguna yang tidak memadai dalam upaya desain adalah penyebab utama kegagalan sistem. Nah, kemudian untuk tabel di samping ini terdapat tabel spesifikasi desain sistem. Nah, yang pertama itu ada kategori output, spesifikasinya medium, contact, timing. Kemudian input, origins, flow data entry. Kemudian untuk kategori user interface, spesifikasinya simplicity, efisiensi, logic, feedback, dan errors. Kemudian untuk kategori database design, spesifikasinya logical, data model, volume and speed requirement, kemudian file organization and design, kemudian record specification. Kemudian untuk kategori processing, spesifikasinya computation, program modules, request reports, dan timing of output. Kemudian ada kategori manual procedures, itu spesifikasinya what activities, who perform them, when, how, where. Kemudian yang terakhir ada kategori controls, spesifikasinya input controls, processing controls, output controls, dan yang terakhir prosedur controls. Untuk tabel selanjutnya masih lanjutan dari slide sebelumnya, yaitu mengenai spesifikasi desain sistem. Untuk selanjutnya itu ada kategori security, spesifikasinya access control, catastrophe plans, audit trials.
kemudian documentation, spesifikasinya operation, documentation, system document, user documentation. Kemudian ada kategori conversion, spesifikasinya transfer file, initiate new procedure, select testing method, cut over to new system. Kemudian kategori training, spesifikasinya select training techniques, develop training modules, identify training facilities. Kemudian ada kategori organization change, spesifikasinya task redesign, job redesign, proses design, organisasi struktur desain. Kemudian yang terakhir reporting relationship. Kemudian menyelesaikan proses pengembangan sistem. Yang pertama ada pemrograman, seperti spesifikasi sistem dari tahap desain diterjemahkan ke dalam kode perangkat lunak. Kemudian pengujian, seperti memastikan sistem menghasilkan hasil yang tepat. Pengujian unit, menguji setiap program dari sistem secara terpisah. Kemudian pengujian sistem, mengujian fungsi sistem secara keseluruhan. Kemudian pengujian penerimaan, meliputi memastikan sistem siap digunakan dalam pengaturan produksi. Kemudian yang terakhir rencana tes, itu semua persiapan untuk serangkaian tes. Kemudian menyelesaikan proses pengembangan. Yang pertama yaitu konversi, yang meliputi proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Kemudian 4 strategi utamanya yaitu strategi paralel, cut over langsung, studi pilot, kemudian pendekatan bertahap. Kemudian membutuhkan pelatihan pengguna akhir. Kemudian yang terakhir itu finalisasi dokumentasi terperinci yang menunjukkan bagaimana sistem bekerja dari sudut pandang teknis dan pengguna akhir. Selanjutnya yaitu menyelesaikan proses pengembangan sistem. Ada 2, yaitu produksi dan pemeliharaan. Setelah sistem baru diinstal dan konversi selesai, sistem dikatakan untuk berada di produksi. Selama tahap ini, sistem akan ditinjau oleh keduanya pengguna dan spesialis teknis untuk menentukan seberapa baik telah memenuhi aslinya. Tujuannya untuk memutuskan apakah ada revisi atau modifikasi yang sesuai. Beberapa contoh dokumen atau audit pasca implementasi formal disiapkan. Setelah sistem di-install dengan baik, sistem harus dipelihara saat sedang diproduksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan, atau meningkatkan efisiensi pemrosesan. Selanjutnya yaitu perubahan perangkat keras, perangkat lunak, dokumentasi, atau prosedur ke sistem produksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan baru, atau meningkatkan efisiensi pemrosesan. Terbagi menjadi 3, yaitu 20% dibagi dalam debugging dan pekerjaan darurat, 20% pada perubahan pada perangkat keras, perangkat lunak, data, dan pelaporan, dan 60% dari pekerjaan perangkat pengguna meningkatkan dokumentasi, recording untuk efisiensi pemrosesan yang lebih besar. Selanjutnya yaitu pengembangan sistem. Dari tabel 13.2 yang bisa kita lihat ini, kita bisa melihat pemeliharaan rutin menghabiskan sebagian besar anggaran TI banyak perusahaan, tetapi dapat dikurangi secara signifikan melalui praktek dan teknologi pembangunan sistem yang lebih mutakhir. Selanjutnya yaitu metodologi terstruktur. Metodologi terstruktur telah digunakan untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan merancang dalam sistem informasi selama beberapa dekade. Mengacu pada fakta bahwa tekniknya selangkah demi selangkah dengan setiap langkah dibangun di atas yang sebelumnya dan bersifat top-down atau progresif. Berorientasi pada proses dengan fokus utama pada pemodelan proses atau tindakan yang menangkap, menyimpan, memanipulasi data sebagai aliran data melalui sistem. Yang ketiga yaitu memisahkan data dari proses dengan prosedur pemrograman terpisah harus ditulis di setiap kali seseorang ingin mengambil tindakan pada bagian data tertentu. Lalu diagram alur data atau yang sering disebut dengan DPD adalah alat untuk
alat utama untuk mewakili proses komponen sistem dan aliran data di antara mereka, dan model grafiknya logis dari aliran informasi. Selanjutnya ada kamus data. Kamus data yaitu mendefinisikan isi aliran data dan penyimpanan data. Selanjutnya yaitu spesifikasi proses, yaitu menjelaskan transformasi yang terjadi dalam diagram aliran data tingkat rendah. Yang terakhir yaitu bagan struktur. Bagan struktur yaitu bagan top-down, menunjukkan setiap tingkat desain, hubungan dengan tingkat lain, dan tempat dalam struktur desain keseluruhan. Selanjutnya bisa kita lihat figur 13.6, diagram alur data untuk sistem pendaftaran Universitas Malin. Gambar 13.6 menunjukkan diagram aliran data sederhana untuk sistem pendaftaran kursus universitas melalui pos. Diagram ini menunjukkan bahwa siswa menyerahkan formulir pendaftaran dengan nama mereka, nomor identitas mereka, dan nomor mata kuliah yang ingin mereka ambil. Dalam proses 1.0, sistem memverifikasi bahwa setiap mata kuliah yang dipilih masih terbuka dengan merujuk file mata kuliah universitas. File tersebut membedakan kursus yang dibuka dari yang telah dibatalkan atau diisi. Proses 1.0 kemudian menentukan pilihan siswa mana yang dapat diterima atau ditolak. Proses 2.0 mendaftarkan siswa dalam kursus yang telah diterimanya. Proses 2.0 memperbaiki file master mahasiswa universitas dengan informasi tentang mahasiswa baru atau perubahan alamat. Selanjutnya, proses 3.0 kemudian mengirimkan setiap pendaftaran siswa konfirmasi surat pendaftaran dan mencantumkan mata kuliah yang dia daftarkan dan mencatat pilihan mata kuliah yang tidak dapat dipenuhi. Selanjutnya bisa kita lihat di gambar 13.7, yaitu bagan struktur tingkat tinggi untuk sistem penggajian. Gambar 13.7 menunjukkan bagan struktur tingkat tinggi untuk sistem penggajian jika sebuah desain memiliki terlalu banyak level untuk dimasukkan ke dalam satu bagan struktur, itu dapat dipecah lebih lanjut pada bagian struktur yang lebih rinci. Bagan struktur dapat mendokumentasikan satu program, satu sistem, atau satu set program, atau bagian dari satu program. Selanjutnya, ada pengembangan berorientasi objek. Pengembangan berorientasi objek menggunakan objek sebagai unit dasar analisis dan desain sistem. Sebuah objek menggabungkan data dan proses spesifik yang beroperasi pada data tersebut, dan data dalam objek hanya dapat diakses oleh operasi yang terkait dengan objek tersebut. Selanjutnya, yaitu permodelan berorientasi objek didasarkan pada konsep kelas dan pewarisan. Objek milik kelas tertentu dan memiliki fitur dari kelas itu, dan dapat mewarisi struktur dan perilaku kelas leluhur yang lebih umum. Dan di sini pada gambar 13.8 kita dapat melihat bagaimana kelas dan warisan bekerja, yang mengilustrasikan hubungan antara kelas mengenai karyawan dan bagaimana mereka dibayar. Ciri yang lain dalam pengembangan berorientasi objek yaitu pengembangan berorientasi objek lebih berulang dan inkremental daripada pembangunan terstruktur tradisional. Dengan memiliki ciri analisis sistem yaitu interaksi antara sistem dan pengguna dianalisis untuk mengidentifikasikan objek. Ciri yang kedua, fase desain yaitu menjelaskan bagaimana objek akan berperilaku dan berinteraksi, dikelompokkan ke dalam kelas, subkelas, dan hierarki. Yang ketiga yaitu implementasi, yaitu beberapa kelas dapat digunakan kembali dari perpustakaan kelas yang ada, yang lain dibuat dan diwariskan. Selanjutnya, perkembangan berorientasi objek dapat digunakan kembali karena pengembangan berorientasi objek berpotensi mengurangi waktu dan biaya pengembangan. Selanjutnya yaitu rekayasa perangkat lunak. Berbanting komputer merupakan alat perangkat lunak untuk mengotomatisasi pengembangan dan mengurangi pekerjaan berulang, termasuk fasilitas grafis untuk memproduksi grafik dan diagram, layar dan melaporkan generator, fasilitas pelaporan, alat analisis dan pemeriksaan, kamus data,
generator kode dan dokumentasi. Rekayasa perangkat lunak mendukung desain berulang dengan mengotomatisasi revisi dan perubahan dan menyediakan fasilitas prototyping dan membutuhkan disiplin organisasi untuk digunakan secara efektif. Siklus hidup sistem tradisional merupakan metode tertua dalam membangun sistem informasi. Dalam siklus hidup sistem tradisional ada dua pendekatan yang dilakukan, yaitu yang pertama, pengembangan dibagi menjadi tahap formal, yaitu siklus hidup sistem mempertahankan pembagian kerja formal antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi dan pemrograman. Bertanggung jawab atas bagian besar analisis sistem, desain, dan pekerjaan implementasi. Yang kedua, ada pendekatan waterfall atau air terjun, yang berarti harus menyelesaikan tugas pertama agar dapat dilanjut untuk mengerjakan tugas berikutnya. Selain itu, siklus hidup juga menekankan spesifikasi formal dan dokumen karena banyaknya dokumen yang dihasilkan selama proyek sistem, serta masih digunakan untuk membangun sistem yang besar dan kompleks, sehingga memerlukan analisis persyaratan yang ketat dan formal, serta kontrol yang tepat atas proses pembangunan sistem. Siklus sistem tradisional ini juga memiliki dampak negatif, seperti memakan waktu yang cukup lama, tidak fleksibel, dan bisa memakan biaya yang cukup banyak. Siklus hidup sistem sebagian besar menggunakan pendekatan waterfall, seperti pada gambar di samping ini. Jadi sebelum kita dapat beralih ke tahap selanjutnya, kita wajib untuk menyelesaikan tahap pertama, sehingga semua tahap akan diselesaikan secara berurutan. Tujuan dari prototipe adalah untuk membangun sistem eksperimental dengan cepat dan murah, untuk dapat dievaluasi oleh pengguna akhir. Dengan menggunakan prototipe, pengguna bisa mendapatkan ide yang lebih baik tentang kebutuhan informasi mereka, sehingga jika disetujui oleh pengguna, maka dapat dijadikan sebagai template untuk membuat sistem akhir. Ada 4 langkah dalam prototipe. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan dasar pengguna. Perancang sistem bekerja dengan menangkap kebutuhan informasi dasar pengguna. Yang kedua, mengembangkan prototipe awal, yaitu membuat prototipe yang berfungsi dengan cepat menggunakan alat untuk menghasilkan perangkat lunak dengan cepat. Yang ketiga, gunakan prototipe. Pengguna didorong untuk bekerja dengan sistem untuk menentukan seberapa baik prototipe memenuhi kebutuhan mereka dan saran untuk prototipe. Yang keempat, yaitu merevisi dan meningkatkan prototipe. Pembangun sistem mencatat semua perubahan permintaan pengguna dan menyempurnakan prototipe yang sesuai. Selanjutnya ada keuntungan dari prototipe. Yang pertama, berguna jika beberapa ketidakpastian dalam persyaratan atau solusi desain. Yang kedua, sering digunakan untuk desain antarmuka pengguna akhir. Yang ketiga, lebih mungkin untuk memenuhi persyaratan pengguna akhir. Selanjutnya ada kerugian prototipe. Yang pertama, dapat mengabaikan langkah-langkah penting dalam pengembangan sistem. 2. Mungkin tidak mengakomodasi sejumlah besar data atau sejumlah besar pengguna. Yang ketiga, mungkin tidak menjalani pengujian atau dokumentasi lengkap. Pengembangan pengguna akhir memungkinkan pengguna akhir untuk mengembangkan sistem informasi sederhana dengan sedikit atau tanpa bantuan dari spesialis teknis, mengurangi waktu dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan aplikasi yang sudah selesai. Pengembangan pengguna akhir memiliki beberapa keuntungan dan kekurangan. Yang keuntungan yaitu penyelesaian proyek yang lebih cepat, tingkat keterlibatan dan kepuasan pengguna yang tinggi. Kerugiannya, tidak dirancang untuk aplikasi processing intensif, manajemen dan kontrol yang tidak memadai, pengujian dan dokumentasi, kehilangan kontrol atas data. Mengelola pengembangan pengguna akhir memerlukan pembenaran biaya proyek sistem pengguna akhir, menetapkan standar perangkat keras, perangkat lunak, dan kualitas. Paket perangkat lunak aplikasi dan layanan perangkat lunak cloud. Kelebihan yang dimilikinya dapat menghemat uang serta waktu, menyediakan banyak fitur paket customisasi,
Kriteria evaluasi untuk analisis sistem meliputi fungsi yang disediakan oleh perangkat lunak, fleksibilitas, keramahan pengguna, sumber daya yang diperlukan, persyaratan database, upaya instansi dan pemeliharaan dokumentasi, kualitas vendor, dan biaya. Permintaan proposal RFP merupakan daftar rinci pertanyaan yang diajukan ke vendor perangkat lunak. Digunakan untuk mengevaluasi paket perangkat lunak alternatif. Dalam outsourcing ada beberapa jenis, yaitu ada 2 jenis. Yang pertama ada cloud and SaaS provider, dan yang kedua adalah vendor eksternal. Yang pertama, cloud and SaaS provider ini perusahaan akan berlangganan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang disediakan oleh vendor. Lalu yang kedua, yaitu vendor eksternal, yaitu ada terbagi 3, yaitu disewa untuk merancang membuat perangkat lunak, outsourcing domestik, yaitu didorong oleh kebutuhan perusahaan akan keterampilan tambahan sumber daya dan aset. Lalu yang terakhir adalah outsourcing lepas pantai, yaitu didorong oleh penghematan biaya. Nah, pada slide ini, outsourcing itu memiliki keuntungan dan kerugiannya. Yang keuntungannya itu memungkinkan fleksibilitas organisasi dalam kebutuhan IT, dan yang kerugiannya itu biayanya tersembunyi. Biaya tersembunyi mengapa? Misalnya mengidentifikasi dan memilih vendor dan transisi ke vendor. Lalu yang terakhir adalah membuka proses bisnis bermilik kepada pihak ketiga. Di slide ini terlihat ada diagram berupa tabel. Pada diagram total biaya outsourcing ini menampilkan 2 tabel. Lalu diketahui terdapat data-data yang sudah diisi dalam tabel tersebut, dan hasilnya total biaya tambahannya sekitar $1.520.000 untuk kasus terbaik dan $5.700.000 untuk kasus terburuk. Di slide ini menjelaskan pengembangan aplikasi cepat RAD, pengembangan Agile, dan DevOps. Proses pembuatan sistem yang bisa digunakan dalam waktu yang sangat singkat itu terdapat pada pengembangan aplikasi yang cepat atau RAD. Lalu yang kedua, desain aplikasi bersama itu atau CAD itu digunakan untuk mempercepat generasi persyaratan informasi dan untuk mengembangkan desain sistem awal. Lalu pada pengembangan tangkas itu berfokus pada pengiriman cepat perangkat lunak yang bekerja dengan memecah proyek besar menjadi beberapa subproyek kecil. Lalu pada DevOps itu dibangun di atas prinsip pengembangan Agile sebagai strategi organisasi. Layanan web. Nah, pengembangan berbasis komponen ini adalah kelompok objek yang menyediakan perangkat lunak yang fungsinya secara umum itu dapat digabungkan untuk membuat aplikasi bisnis secara skala besar, seperti pemesanan online. Lalu yang kedua ada layanan web, yaitu komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali yang menggunakan XML dan standar internet terbuka atau platform independen. Lalu, memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi tanpa pemrograman khusus yang diperlukan untuk berbagi data dan layanan. Lalu yang terakhir ada dapat melibatkan layanan web lain untuk transaksi yang lebih kompleks. Dan yang terakhir, pengembangan aplikasi seluler. Ada beberapa, yaitu mobile website, mobile web apps, native apps, persyaratan khusus untuk platform seluler, yaitu ada layar yang lebih kecil, keyboard, gerakan multitouch, menghemat sumber daya seperti memori atau pemrosesan. Lalu yang terakhir ada desain web responsif, yaitu situs web diprogram sehingga tata letak berubah secara otomatis sesuai dengan perangkat komputasi pengguna.